We live in a digital era where technology is supposed to be make education more accessible. Namun faktanya, tidak semua pelajar di Indonesia mendapat akses yang sama dalam kemudahan di dunia pendidikan digital. Dan masalah ini disebut dengan digital divide. Hingga hari ini, digital divide masih menjadi tantangan yang serius dalam mewujudkan keadilan di bidang pendidikan. Digital divide adalah kondisi ketimpangan dalam akses, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi digital antar individu maupun kelompok masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet, tetapi juga mencakup kepemilikan perangkat digital, kualitas infrastruktur, serta kemampuan dan literasi digital dalam menggunakan teknologi secara optimal. Akibatnya, sebagian masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi berbasis digital, sementara kelompok lain tertinggal dalam mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi di era digital. Kesenjangan digital terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama ialah akses internet, karena tidak semua daerah memiliki jaringan yang stabil, sehingga proses belajar online sering terhambat. Yang kedua ialah perbedaan teknologi, di mana sebagian siswa hanya menggunakan ponsel sederhana, sementara yang lain sudah menggunakan laptop dengan fasilitas yang lengkap. Selain itu ada juga perbedaan literasi digital, yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi. Ketiga hal ini saling berkaitan dan sangat mempengaruhi kesempatan belajar siswa di era digital. Di Indonesia, kesenjangan digital masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar seperti di Papua. Banyak pelajar di daerah ini mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena terbatasnya jaringan internet, minimnya infrastruktur teknologi, serta tingginya biaya akses digital. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan kesempatan belajar dan memperlebar jurang kualitas pendidikan yang bertentangan dengan tujuan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG 10 mengenai pengurangan ketimpangan. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Pelajar yang memiliki akses yang terbatas cenderung tertinggal materi, kurang berpartisipasi dalam kelas, dan minim interaksi dengan guru dan juga teman sekelasnya. Kondisi ini tidak hanya menghambat pemahaman pelajaran, tetapi juga menurunkan motivasi belajar siswa, serta rasa percaya diri siswa. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang secara akademik dan mencapai potensi yang lebih baik. Jika kondisi ini dibiarkan, kesenjangan digital akan menciptakan ketimpangan kualitas pendidikan. Teknologi yang seharusnya menjadi solusi justru memperlebar jarak antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak. Kita juga melihat kontradiksi kebijakan. Di satu sisi, pendidikan digital distandarkan secara nasional. Namun di sisi lain, infrastruktur di wilayah 3T masih tertinggal. Akibatnya muncul jarak kognitif ketika pendidikan tidak lagi mendorong mobilitas sosial, melainkan menjadi pemisah kelas baru bagi pelajar tanpa akses digital. Dalam jangka panjang, kesenjangan digital dapat memperburuk ketimpangan sosial. Pelajar yang tertinggal secara digital akan kesulitan bersaing di dunia pendidikan dan dunia kerja masa depan, sehingga menghambat mereka dari mengakses kesempatan yang lebih baik dan setara. Hal ini menciptakan sebuah siklus di mana ketimpangan awal dalam akses teknologi berubah menjadi kesenjangan kemampuan dan peluang yang permanen. Metode penanganan yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan internet dan cloud computing. Melalui teknologi ini, materi pembelajaran dapat disimpan di cloud dan diakses kapan saja serta di mana saja. Peserta didik tidak perlu menyimpan banyak file di perangkat karena semua sudah tersimpan secara online. Selain itu, materi juga bisa disediakan dalam format yang lebih ringan dan hemat kuota, sehingga tetap dapat diakses dimanapun dengan keterbatasan jaringan ataupun perangkat. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efisien, dan inklusif. Selain itu, Big Data juga dapat digunakan untuk memetakan wilayah dan kelompok masyarakat yang masih mengalami kesenjangan digital. Dengan menganalisis data akses internet dan kepemilikan perangkat, pemerintah dapat mengetahui daerah mana saja yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga subsidi kuota dan perangkat dapat disalurkan secara tepat sasaran, terutama ke wilayah terpencil dan kurang terjangkau. Namun, teknologi saja tidak cukup. Digital Policy diperlukan sebagai dasar kebijakan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan digital dan memastikan tidak ada pihak yang tertinggal.
Langkah strategis ini harus mencakup perlindungan data, literasi digital yang komprehensif, serta pembangunan infrastruktur yang menjangkau pelosok negeri. Tanpa regulasi yang kuat, kesenjangan digital akan terus melebar. Mari kita jadikan kebijakan digital sebagai pondasi utama dalam mencetak generasi unggul yang siap bersaing di kancah global. Kesenjangan digital merupakan salah satu tantangan nyata dalam dunia pendidikan Indonesia. Akses digital dan teknologi yang tidak merata, khususnya di daerah 3T, menyebabkan tidak semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang setara. Kondisi ini bertentangan dengan SDG 4, yaitu mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Selain itu, kesenjangan digital juga memperlebar ketimpangan sosial dan wilayah yang bertentangan dengan SDG 10. Oleh karena itu, pemerataan akses digital menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan dan kualitas pendidikan di Indonesia. So, in conclusion, digital divide is not just a technological issue, but a social issue that directly affects educational justice. Ketika akses digital tidak merata, maka hak setiap pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang setara juga ikut terancam. Karena itu, kita membutuhkan peran aktif pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menghadirkan kebijakan serta pemanfaatan teknologi yang inklusif dan juga berkeadilan. If we truly want an equal future, reducing the digital divide is not an option, but a necessity. Dengan langkah nyata dan kolaborasi bersama, keadilan pendidikan di era digital dapat benar-benar diwujudkan.